Bab 2941. Aku tidak menyangka kali ini, ternyata suster magang muda Cloud Neon yang memimpin tim secara pribadi. Sebelum semua orang mendarat, seorang pemuda yang jauh dari tampan maju untuk memberi salam, berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan dan merayu. Ye Yuan tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya. Apa kau tak tahu seperti apa rupamu? Benar saja, raut wajah Cloud Moon tampak sedikit lebih dingin saat ia berkata dengan dingin, Saudara Sanyang, waktunya terbatas. Karena semua orang sudah di sini, ayo kita mulai sekarang. Kambing Gunung 1. Wah, nama ini cukup bagus, cocok dengan orangnya. Bukankah orang ini tampak seperti kambing gunung? Ketika kambing gunung melihat Cloud Neon bersikap seperti menjauhkan orang dari jarak ribuan mil, ia tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan agak canggung, haha, apa yang dikatakan suster magang junior Cloud Neon itu benar. Kalau begitu, mari kita mulai. Yang lain juga tertawa diam-diam di dalam hati. Hanya saja, kambing gunung ini adalah kekuatan utama asal wilayah jiwa pusat. Kekuatannya hampir setara dengan Cloud Neon. Tentu saja, tidak ada yang berani tertawa. Orang-orang yang memimpin tim dari 3 kawasan lainnya semuanya adalah para kekuatan besar asal juga, yang maju untuk memberi salam satu demi satu. Dari sikap mereka, orang juga bisa tahu bahwa status Cloud Neon di domain jiwa abadi sangatlah tinggi. Ye Yuan melirik dan mendapati bahwa dari kelima wilayah besar tersebut, fisik jiwa sudo abadi sebenarnya berjumlah hampir 200 orang. Dengan ini, segalanya menjadi jelas. Itu sama sekali tidak ada gunanya. Kambing gunung memimpin semua orang dan tiba di bawah pagoda berkaca. Pagoda berlapis kaca ini memiliki total 7 lantai, setiap tingkat memiliki warna yang berbeda. Pagoda 7 warna ini adalah harta karun surgawi yang kacau. Dulu, leluhur abadi menciptakannya untuk mencari fisik abadi kedua. Sayang sekali tidak ada yang bisa menjadi hegemon abadi kedua. Pagoda 7 warna belum dibuka selama 100.000 tahun. Kali ini, hegemon abadi tiba-tiba terdorong untuk menerima seorang murid. Kalian semua juga dianggap orang-orang yang diberkati, kata kambing gunung. Mendengar ini, banyak orang menjadi sangat gembira. Seolah-olah murid progenitor Imperisable sudah diputuskan menjadi mereka. Namun, Ye Yuan juga melihat seorang pemuda berjubah ungu di tim Central Soul Region yang ekspresinya sangat tenang. Ye Yuan mengerti dalam hatinya bahwa orang ini mungkin sudah tahu tentang leluhur abadi. Leluhur abadi meninggalkan jejak asal-usul Dao Jiwa di dalam. Yang harus kalian semua lakukan adalah menemukannya dan menyatu dengan jejak asal-usul ini. Selama seseorang menyatu dengan asal-usulnya, mereka akan bisa menjadi murid leluhur abadi. Mengerti? Lanjut kambing gunung. Menggabungkan asal. Bukankah itu berarti aku akan menjadi ahli asal di alam awan kaisar? Asal-usul progenitor Imperisable. Ini kesempatan besar. Asal-usul Sol Dao ini milikku. Tak seorang pun boleh merebutnya dariku. Begitu mereka mendengar ini, semua fisik sudo Imperisable menjadi gila. Kesempatan besar semacam ini terlalu menggoda bagi mereka. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya. Orang-orang ini juga terlalu naif, kan? Jika kekuatan asal ini begitu mudah dipadukan, apakah pagoda 7 warna masih ada di sini dengan baik-baik saja? Selesai berkata, kambing gunung menatap pemuda berjubah ungu itu dan berkata penuh arti, Wang Qian, leluhur abadi telah menaruh harapan besar padamu. Memasuki pagoda 7 warna kali ini, kau harus tampil dengan baik. Pemuda berjubah ungu itu membungkuk dan berkata, Paman Guru, tenang saja. Wang Qian pasti tidak akan gagal dalam misi ini, kan? Kambing gunung mengangguk sambil tersenyum tipis, wajah kambingnya makin memanjang. Saat pagoda 7 warna terbuka, Ye Yuan merasakan tubuh kabutnya tampak terbakar. Para fisika palsu yang tidak dapat dihancurkan itu menyerbu masuk dengan tidak sabar. Terutama Bai Cui-san, dia praktis menyerbu masuk sambil melolong. Wang Qian melirik Ye Yuan lalu ikut masuk. Ye Yuan hendak pergi, tapi kemudian Cloud Neon berteriak, Ye Yuan. Ye Yuan tidak menoleh, melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, baiklah, omong kosong. Tenang saja, aku lebih ingin menemukan leluhur abadi daripada dirimu.
Selesai berkata, dia langsung masuk ke pagoda 7 warna. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi beberapa orang penting berubah drastis. Bocah ini benar-benar tahu. Adik Cloud Neon. Bagaimana kau bisa membocorkan masalah ini sebelumnya? Tanya seorang wanita tua dari tim wilayah jiwa barat. Cloud Neon hanya berkata dengan tenang, bukankah Wang Qian juga tahu? Orang tua itu berkata dengan suara serius, bagaimana mungkin itu sama? Wang Qian, dialah pewaris garis keturunan leluhur abadi. Cloud Neon meliriknya dan berkata, kalau aku yang bilang, ya sudah. Terus kenapa? Kau? Wanita tua itu marah hingga asap mengepul dari ketujuh lubangnya, namun dia tidak berdaya melakukan apapun. Pada saat ini, kambing gunung datang untuk menenangkan suasana, sambil tersenyum dan berkata, huhu, kalau sudah dikatakan, ya sudah dikatakan, tidak masalah. Adik muda Cloud Neon tentu saja tidak akan mengkhianati leluhur. Hanya saja, adik muda Cloud Neon tampaknya sangat optimis dengan anak ini. Cloud Neon mengangguk dan berkata, jika ada yang benar-benar bisa menyatu dengan asal-usulnya, itu hanya dia. Namun, kambing gunung tersenyum dan berkata, bukankah adik Cloud Neon tahu bahwa sebelum leluhurnya menghilang, dia sudah berniat membiarkan Wang Qian memasuki pagoda 7 warna. Dari mana anak ini muncul? Cloud Neon berkata dengan tenang, jika kamu tidak percaya padaku, tunggu saja dan lihat. Namun, wanita tua itu mencibir dan berkata, apakah kau pikir hanya wilayah jiwa timurmu yang bisa menemukan para jenius? Zhou Yan dari wilayah jiwa barat kita juga memiliki kekuatan untuk menyatu dengan asal-usul. Dua orang lainnya terkekeh, tampak sangat percaya diri dengan orang-orang yang mereka bawa. Dong! Di ruang tingkat pertama, suara dentuman drum tiba-tiba terdengar. Ye Yuan hanya merasakan bahwa fisik jiwanya dikejutkan oleh suara ini hingga hampir runtuh dan menghilang. Jauh di sana, terdengar tangisan pilu. Jelas, raga jiwa telah tercerai-berai. Bahkan tidak bisa menahan Twilight Drum Daybreak Bell. Hanya dengan kemampuanmu yang remeh, kau juga ingin mendapatkan asal-usulnya. Sebuah suara mengejek datang dari belakang Ye Yuan. Berbalik untuk melihat, siapa lagi kalau bukan Wang Qian. Jelas, Wang Qian juga menemukannya di tengah kerumunan. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, karena wilayah jiwa pusat memanggil semua orang, itu menunjukkan bahwa kepercayaan mereka padamu masih kurang, bukan? Pupil mata Wang Qian mengerut, dan dia berkata dengan suara dingin, kau sedang mencari kematian. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika kamu merasa bisa membunuhku, kamu bisa datang dan mencobanya. Wang Qian ini hanyalah seorang kaisar awan langit tingkat rendah juga. Benar-benar mustahil untuk membunuhnya. Karena itu, Ye Yuan pun tidak menganggapnya serius. Tatapan Wang Qian berubah dingin, dan ia berkata dengan senyum dingin, tak perlu aku bertindak. Kau bahkan tak sanggup menahan lonceng fajar gendang senja. Kau akan segera dihabisi oleh pagoda 7 warna. Dong! Tepat pada saat ini, suara tabuhan drum kembali terdengar. Suara ini tampaknya ingin memasuki sumsum tulang manusia. Tubuh jiwa Ye Yuan benar-benar mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang di bawah dentuman drum ini. Tubuh jiwa Wang Qian jelas jauh lebih kuat, dan dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia menatap Ye Yuan sambil terkekeh tak henti-hentinya. Kodok yang ingin makan daging angsa. Dia sedang membicarakanmu, kan? Nikmatilah rasa Twilight Drum Daybreak Bell dengan baik. Sambil mengucapkan kata-kata itu, Wang Qian melompat dan menghilang. Alis Ye Yuan berkerut sedikit, tampaknya tengah memikirkan sesuatu. Tak jauh dari situ, banyak orang langsung berhamburan di bawah lonceng fajar gendang senja ini. Namun, fisik Pseudo Imperisable juga merupakan fisik Imperisable. Mereka pulih kembali seperti semula dengan sangat cepat. Hanya saja, raga jiwa mereka tampaknya tak lagi sepadat dulu. Ini membuat Ye Yuan yakin bahwa lonceng fajar gendang senja dapat membunuh orang. Tapi ini jelas tanah warisan. Kenapa ia ingin membunuh orang? Dong! Di depan, fisik Pseudo Imperisable langsung meledak. Lalu dia berhenti bangkit kembali juga. Dia berubah menjadi abu. Banyak orang mulai panik. Wang Qian melihat kepanikan di wajah orang-orang, wajahnya penuh dengan ekspresi mengejek.
Sekelompok makhluk seperti semut juga punya angan-angan untuk menemukan asal-usulnya. Sekalipun itu diberikan kepadamu, bisakah kamu menyatu dengannya? Tiba-tiba pandangannya berubah tajam, mendapati beberapa orang masih mencari-cari di sekitarnya. Kalau aku tidak salah ingat, dia cucu Kaisar Agung Bayangan Putih, Bai Cuisan, kan? Anak ini juga beruntung sekali mendapatkan bimbingan leluhur abadi. Lagi pula, kekuatannya tidak lemah. Gumam Wang Qian dalam hati. Dong! Ketukan drum lainnya. Kali ini, banyak fisik Sudo Imperisable langsung berubah menjadi abu. Wang Qian merasakan tubuh jiwanya juga menjadi sedikit tidak nyaman. Ia tahu bahwa efek dari suara tabuhan drum ini adalah setiap pukulan menjadi lebih kuat daripada pukulan sebelumnya. Jika dia bertahan terlalu lama, itu akan menyebabkan kerusakan luar biasa pada tubuh jiwanya. Mereka semua, fisik jiwa yang tidak dapat binasa ini, tidak benar-benar dapat binasa. Pada saat ini, dia melihat seseorang dari pinggiran matanya. Kamu Yuan. Mengikuti hentakan genderang ini, tubuh jiwa Ye Yuan langsung runtuh. Namun tak lama kemudian, Ye Yuan mendapatkan kembali jiwa raganya. Hanya saja kali ini, jelas jauh lebih redup daripada sebelumnya. Senyum tipis tersungging di sudut mulut Wang Qian. Sosoknya bergerak, tiba di hadapan Ye Yuan, dan ia berkata dengan ekspresi geli, baru ketukan drum ketujuh, dan kau sudah tidak bisa bertahan. 9 drum, 7 lonceng, masing-masing merenggut nyawa. Nak, kau harus hati-hati. Kedua mata Ye Yuan menyipit, dan dia berkata dengan dingin, tenang saja, bahkan jika kamu mati, aku juga tidak akan mati. Wang Qian mencibir dan berkata, masih keras kepala di ranjang kematianmu. Tenang saja, aku akan terus memperhatikanmu. Selesai berkata, Wang Qian tertawa keras dan pergi. Bai Cuisan juga menyadari bahwa Ye Yuan semakin tercerai-berai. Ia datang untuk mendesak, berkata, Ye Yuan, berhentilah memaksa. Kau akan mati. Menyerahlah. Aku menyerah. Aku menyerah. Aku tak tahan lagi. Aku menyerah. Tepat pada saat ini, banyak orang di sekitar mulai melolong keras. Sebelum masuk, para pemimpin tim memberitahu mereka dan selama mereka berteriak, aku menyerah, 3 kata ini, ke langit, mereka akan otomatis diangkut keluar. Namun, mereka tidak melakukannya. Untuk sementara waktu, rasa waspada dan takut menyebar. Kenapa? Kenapa aku masih di sini? Aku sudah menyerah. Cepat dan bawa aku keluar. Aku akan mati. Aku tidak ingin mati. Aku menyerah. Aku menyerah. Aku menyerah. Banyak orang berteriak disertai isak tangis. Tetapi mereka mendapati dengan kecewa bahwa betapapun mereka berteriak, tidak ada gerakan apapun. Dong! Dengan ketukan drum lainnya, banyak fisik Sudo Imperisable langsung mati. Kali ini, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bisa keluar lagi. Pembohong! Kalian semua pembohong! Aku tidak akan membiarkan kalian semua lolos bahkan jika aku menjadi hantu. Hiks. Banyak orang mulai mengumpat. Bahkan ekspresi Wang Qian pun berubah drastis. Betapa kejamnya maksudnya. Ini memaksa mereka semua, orang-orang ini, menuju kematian. Jelas sekali, orang-orang di luar itu sudah lama membuat keputusan. Jika mereka tidak mampu menyatu dengan asal, maka tidak perlu keluar lagi. Ini bukan warisan. Ini penyelamatan yang harus berhasil. Jika mereka tidak bisa menyatu dengan asal, mereka tidak akan bisa menemukan hegemon Imperisable. Lalu apa gunanya mereka, para ahli fisik Sudo Imperisable ini? Tentu saja, ini juga berarti menghentikan semua sarana untuk mundur. Memotong jalur kelangsungan hidup mereka, memeras habis seluruh potensi mereka untuk mencari asal-usul dan menyatu dengan asal-usul. Tatapan mata Wang Qian berubah tajam, dan dia meraung marah, semuanya, diamlah. Dia sangat kuat. Raungannya membuat semua orang langsung terdiam. Semua orang memperlihatkan ekspresi yang sangat ketakutan, menatap ke arah Wang Qian. Tatapan Wang Qian menyapu semua orang, dan ia berkata dengan suara dingin, kalian semua tidak perlu berfantasi lagi. Hanya satu orang di antara kita yang bisa keluar. Hanya dengan menemukan asal-usul dan menyatu dengannya, seseorang bisa keluar dari sini. Menangis dan berteriak di sini tidak ada gunanya.
Pergi dan temukan asal-usulnya. Hanya dengan menemukan asal-usulnya, kalian bisa bertahan hidup. Sebuah kata membangunkan si pemimpi. Semua orang tiba-tiba menyadari sesuatu. Ya, asal mereka menemukan asal-usulnya, mereka akan bisa hidup. Oleh karena itu, semua orang menjadi luar biasa paniknya. Bai Chuisan pun tersadar dan buru-buru berkata kepada Ye Yuan, pergi. Cepat temukan asal-usulnya. Kalau tidak, kita semua harus mati. Tempat ini adalah tanah warisan. Mengapa ada lonceng fajar gendang senja seperti itu? Ye Yuan tidak pergi. Ia bergumam pelan. Bai Chuisan cemas dan berkata, ya Tuhan, kamu masih ingin mengatakan ini. Terlambat sedikit saja, kamu bisa mati. Namun Ye Yuan mengabaikannya dan bergumam pada dirinya sendiri, apa gunanya membunuh orang? Lantai pertama ini kosong melompong. Tidak ada apa-apa. Apa hanya demi membunuh orang? Itu tidak benar. Lonceng senja Drum Fajar ini mencurigakan. Astaga, apa yang mencurigakan? Cepat cari tahu asal-usulnya. Bai Chuisan benar-benar panik. Namun, pria ini setia kepada teman-temannya. Melihat Ye Yuan yang linglung, dia tidak pergi. Pada saat ini, sekilas senyum tersungging di sudut mulut Ye Yuan, dan dia benar-benar duduk di tempat. Bai Chuisan tercengang dan berkata dengan cemas, astaga, apa yang kau lakukan di sini? Jika kita tidak bisa menemukan asal-usulnya, kita semua harus mati. Namun Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Bai, pergilah dan carilah. Aku tidak akan mencarinya lagi. Bai Chuisan tak bisa berbuat apa-apa dan menghentakkan kakinya keras-keras sambil berkata, astaga. Dasar aneh. Aku pergi. Dong. Ketukan drum ke-9 terdengar, dan tubuh jiwa Ye Yuan langsung runtuh. Rahasia untuk tampil maksimal di kamar tidur. Ketika ia pulih kembali, jiwa raganya malah semakin redup. Wang Qian melihat Ye Yuan karena dia terlalu menarik perhatian. Karena itu, ia datang dan berkata dengan suara dingin, orang lain sedang mencari asal-usulnya. Apa yang kalian lakukan? Ye Yuan mengabaikannya tetapi menikmati hentakan drum sebelumnya secara detail, begitu pula dengan sensasi tubuh jiwa yang runtuh. Tatapan Wang Qian berubah dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, pergi dan cari asal-usulnya untukku sekarang. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Ye Yuan masih mengabaikannya. Ledakan. Wang Qian tidak ragu sedikit pun, langsung menyerang dengan telapak tangan yang mengerikan. Kekuatannya jauh lebih kuat dari Feng Rui. Tubuh jiwa Ye Yuan langsung hancur olehnya. Namun tak lama kemudian, Ye Yuan pulih kembali. Fisik jiwa abadi, bahkan jika itu adalah fisik jiwa abadi semu, tidak mudah untuk dibunuh juga. Lebih jauh lagi, dibunuh olehnya tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi Ye Yuan. Yang benar-benar mengancam adalah lonceng fajar genderang senja. Ye Yuan merasakannya. Yang dihancurkan oleh lonceng fajar gendang senja ini bukan hanya jiwanya, melainkan juga kesadarannya. Ini juga berarti bahwa, pada akhirnya, bahkan dia tidak akan bisa bangkit lagi. Tatapan mata Wang Qian berubah tajam, dan dia berkata dengan suara dingin, sialan, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Karena itu, ia melepaskan auranya sepenuhnya. Sebuah kekuatan jiwa yang mengerikan merayap di udara. Dong! Tepat pada saat ini, bel pertama berbunyi. Wang Qian mengerang teredam. Kekuatan jiwa yang mengerikan itu langsung hancur di bawah dering lonceng ini. Tentu saja, tubuh jiwa Ye Yuan juga runtuh lagi. Kekuatan bunyi lonceng ini beberapa kali lebih kuat daripada hentakan drum. Sebanyak ini, bahkan lebih banyak lagi orang yang meninggal. Daripada membuang-buang waktu bersamaku di sini, lebih baik cepat cari sumbernya. Kalau tidak, kau juga akan mati, kata Ye Yuan dingin. Ekspresi wajah Wang Qian sangat buruk. Namun, dia tahu apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Jika mereka tidak dapat menemukan asal-usulnya, dia juga harus mati. Wang Qian menggertakkan giginya dan terbang menjauh. Apakah kita terlalu kejam dengan melakukan ini? Tanya seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah Kaisar Agung Ningjian dari wilayah Jiwa Utara. Wanita tua itu mendengus dingin dan berkata, ada apa?
Hanya sekelompok fisik jiwa sudo abadi, yang bisa mati demi leluhur, itu kehormatan mereka. Lagi pula, siapapun yang mendapatkan asal-usul dao jiwa, itu akan menjadi kesempatan keberuntungan besar mereka. Mereka bahkan tak sabar untuk berterima kasih kepada kita. Mountain Goat juga tertawa dan berkata, kalau orang tidak memaksakan diri, mereka tidak akan pernah tahu betapa hebatnya potensi mereka. Dalam situasi yang tanpa harapan, mereka pasti bisa membuat perubahan. Mereka pasti tidak akan bisa menenangkan pikiran mereka, jadi kita hanya bisa membantu mereka. Saudari magang junior Cloud Neon, bagaimana menurutmu? Cloud Mountain terdiam. Tawa kambing gunung terdengar agak canggung, dan ia juga cukup marah di dalam hatinya. Penyegelan pagoda 7 warna telah disepakati oleh 5 wilayah besar sejak lama. Untuk menemukan hegemon imperisabel, apa gunanya beberapa pseudo-imperisabel fisik? Tiba-tiba, senyum sinis tersungging di wajah wanita tua itu saat ia berkata, Suster Cloud Neon, inikah anak laki-laki yang kau bicarakan? Baru ketukan drum ke-7, dan jiwanya sudah tak sanggup lagi. Cloud Neon masih tidak berbicara, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Wanita tua itu merasa pukulannya mendarat di kapas. Sangat menyedihkan. Wanita tua itu tidak peduli apakah Cloud Neon merespons atau tidak dan tetap berkata dengan nada sarkastis, 9 ketukan drum, 7 lonceng berbunyi, anak ini mungkin bahkan tidak akan bisa melewati babak pertama. Hanya ini dan dia masih ingin menyatu dengan asal. Lelucon apa ini? Kaisar Agung Mingjian juga tersenyum dan berkata, kali ini, adik magang muda Cloud Neon mungkin telah membuat kesalahan penilaian. Anak ini memang lumpur busuk yang tidak bisa menahan tembok. Karena sangat dihormati oleh Cloud Neon, yang lain juga menaruh harapan penuh padanya. Namun siapa sangka bahwa Ye Yuan adalah ujung tombak timah yang berkilau keperakan, tampak mengesankan namun tak berguna. Lupakan Wang Qian. Bahkan dibandingkan dengan Bai Cuisan, yang juga berasal dari wilayah jiwa timur, dia juga jauh lebih kurang. Kambing gunung tersenyum dan berkata, meskipun terpaksa, menemukan fisik sudo abadi dari 5 wilayah besar hanyalah untuk mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan. Namun, sebenarnya, yang paling cocok untuk menyatu dengan asal-usulnya tidak lain adalah Wang Qian. Wanita tua itu tersenyum dingin dan berkata, San Yang, aku, wanita tua ini, tidak suka mendengar kata-kata ini. Zuo Leng dari wilayah jiwa barat kita tidak kalah dengan Wang Qian. Dong. Gambar. Babak ketiga. Bel ketiga berbunyi. Jiwa raga Wang Qian langsung tercerai-berai mendengar suara itu. Mereka semua, para tokoh besar itu, sudah tidak tahan lagi. Beberapa dari fisika Sudo Imperisabel ini sangat kuat dan bahkan telah mencapai Kaisar Fast Heaven. Namun, efek Twilight Drum Daybreak Bell pada setiap orang berbeda-beda. Jika Anda adalah Kaisar Langit Luas, itu akan memberi Anda kekuatan Kaisar Langit Luas. Jika Anda adalah True Sovereign Heaven, itu akan memberi Anda kekuatan True Sovereign Heaven. Oleh karena itu, semakin lama Anda bertahan, itu menunjukkan bahwa fisik Sudo Imperisabel semakin kuat. Bagi Wang Qian untuk bisa bertahan sampai sekarang, itu sudah sangat sulit. Semakin sedikit sosok di sekitarnya. Mereka seharusnya sudah lama punah. Sialan. Di mana asal-usulnya? Kalau asal-usulnya tidak ditemukan, lonceng Fajar Gendang Senja ini akan semakin kuat, sampai membunuh kita semua. Wang Qian menjadi agak cemas. Pagoda 7 warna terbagi menjadi 7 tingkat. Setiap tingkat akan memiliki fragmen asal. Hanya dengan menemukan 7 fragmen asal, seseorang dapat mencoba menyatu dengan asal. Namun level pertama ini sudah sangat sulit. Ekspresinya sangat jelek. Ruang di lantai pertama tidak dianggap besar. Dengan lebih dari 100 orang, mereka sudah menggali tanah sedalam 3 kaki di lantai pertama. Akan tetapi, mereka tidak menemukan jejak fragmen asal. Hal ini membuat semua orang hampir gila. Jiwaku sudah hancur. Bajingan bernama Ye Yuan itu sudah hancur jiwanya, kan? Wang Qian teringat Ye Yuan atas perintah kekuatan supernatural dan tidak dapat menahan diri untuk kembali mencari Ye Yuan. Dia menemukan bahwa Ye Yuan memang tidak lagi berada di tempat yang sama. Benar saja, dia sudah mati. Entah mengapa, secerca rasa gembira melintas di hati Wang Qian.
Namun tak lama kemudian, dia mulai tersenyum pahit. Apa gunanya aku bersaing dengan orang mati? Sebentar lagi, aku juga akan mati. Benar saja, asal-usul yang ditinggalkan progenitor imperisabel tidak begitu mudah ditemukan. Maaf, leluhur abadi. Wang Qian tidak kompeten dan tidak bisa menemukanmu. Saudara Wang, kenapa kau masih berkeliaran di sini? Kulihat jiwamu hampir runtuh. Kalau kau masih tidak pergi mencari Tuan Ye, kau mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang Wang Qian. Wang Qian berbalik. Dia kenal orang ini. Dia juga dari wilayah jiwa pusat bernama Cheng Yu. Kekuatannya sangat rata-rata. Melihat Cheng Yu, dia tak kuasa menahan diri untuk terkejut dan berkata, Cheng Yu. Kau ternyata belum mati. Menurut pandangannya, Cheng Yu seharusnya sudah meninggal sejak lama. Cheng Yu terkekeh dan berkata, aku juga berpikir aku akan mati. Ini semua berkat Tuan Ye. Kalau tidak, dengan sedikit kekuatanku, aku pasti sudah lama mati. Wang Qian terkejut dan berkata, Tuan Ye. Siapa Tuan Ye? Raga jiwamu. Dia terkejut ketika mengetahui bahwa tubuh jiwa Cheng Yu menjadi sangat padat. Bahkan lebih padat daripada saat dia baru masuk. Secara logika, lonceng fajar gendang senja sudah berbunyi 3 kali. Meskipun dia belum mati, jiwanya seharusnya sudah terbebani sejak lama. Iklan Pub Future. Ini, apa yang terjadi di sini? Cheng Yu tersenyum cerah dan berkata, oh, Tuan Ye adalah Ye Yuan dari wilayah jiwa timur. Dialah yang memahami makna mendalam dari lonceng fajar gendang senja dan mewariskan metode untuk melatih fisik jiwa abadi kepada kami. Begitulah cara kami lolos dari malapetaka. Kalau tidak, kami semua pasti sudah mati di tingkat pertama. Mata Wang Qian melebar, dan ia menatap Cheng Yu dengan tak percaya sambil berkata kaget, maksudmu, menggunakan Twilight Drum Daybreak Bell untuk melatih fisik jiwa abadi. Ini, bagaimana mungkin? Cheng Yu tersenyum dan berkata, iya. Awalnya, aku juga merasa itu mustahil. Tapi Tuan Ye berkata, karena leluhur abadi meninggalkan warisan, tujuannya jelas bukan untuk membunuh orang, melainkan untuk memperkuat fisik jiwa abadi. Lonceng fajar gendang senja terdengar hebat, tetapi sebenarnya diam-diam mengandung teknik yang sangat mendalam. Selama kau menemukan metodenya, kau akan mampu memperkuat fisik jiwa abadi. Lihat aku sekarang. Apakah tubuh jiwaku jauh lebih kuat dari sebelumnya? Gelombang badai telah lama bergolak dalam hati Wang Qian. Ini masih pertama kalinya dia mendengar bahwa Twilight Drum Daybreak Bell masih memiliki versi seperti itu. Reaksi pertamanya adalah dia merasa itu konyol. Namun tubuh jiwa Cheng Yu memang lebih padat dari sebelumnya. Dong! Tepat pada saat ini, bel lainnya berbunyi. Wang Qian hanya merasakan bahwa tubuh jiwanya akan diguncang menjadi tumpukan pasir lepas. Setelah mengeluarkan usaha yang sangat besar, Wang Qian akhirnya memadatkan kembali tubuh jiwanya. Tetapi, saat dia menatap Cheng Yu, dia menjadi benar-benar tercengang. Jasad jiwa Cheng Yu pun berserakan. Bahkan, ia tersebar lebih luas darinya. Massa udara berkabut itu sudah sangat tipis dan orang hampir tidak dapat melihatnya lagi. Namun tak lama kemudian, raga jiwa Cheng Yu kembali mengembun. Selanjutnya, ia menjadi lebih solid dari sebelumnya. Cheng Yu menatap Wang Qian dengan tatapan simpatik dan berkata, Saudara Wang, Guru Ye saat ini sedang berada di arah barat laut, mengajarkan Dao kepada semua orang. Cepatlah ke sana. Aku tahu kau sedang berselisih dengan Guru Ye. Tundukkan kepalamu dan akui kesalahanmu. Guru Ye murah hati dan tidak akan menawar denganmu. Dengan kondisi jiwamu saat ini, paling-paling hanya 2 atau 3 lonceng berbunyi, kau mungkin akan hancur. Kemampuanku buruk, dan aku tidak berani menyampaikannya begitu saja. Sebaiknya kau dengarkan Guru Ye menjelaskan Dao secara langsung. Baiklah, jangan bicara lagi. Aku masih harus pergi mencari fragmen asal. Aku pergi dulu. Selesai berbicara, dia meninggalkan Wang Qian yang tampak panik dan berbalik lalu pergi. Hati Wang Qian kacau balau. Pergi bukanlah solusi. Tidak pergi juga bukan solusi. Dia mengira jumlah orang semakin sedikit, dan mereka semua mati.
Siapa sangka mereka semua pergi mendengarkan Ye Yuan berkhotbah tentang Dao. Cheng Yu ini awalnya hanya seperti semut di matanya. Tetapi sekarang, jika melihat wujud tubuh jiwanya, ternyata lebih padat dari tubuhnya. Ini terlalu melemahkan semangat. Namun harga dirinya tidak mengizinkannya menundukkan kepalanya pada Ye Yuan. Tiba-tiba, tatapannya berubah tajam, dan ia berkata dengan senyum dingin, bahkan sekelompok semut pun bisa memahami lonceng fajar gendang senja. Aku dari wilayah jiwa pusat. Sebagai seseorang yang dihormati oleh leluhur abadi, tidak bisakah aku memahaminya? Tanpa tukang daging, tidak ada lagi daging babi atau daging. Segera mulai bekerja, Wang Qian duduk, dengan tekun merasakan setiap kali tubuh jiwanya runtuh sebelumnya. Dong! Lonceng fajar berbunyi lagi, tubuh jiwa Wang Qian hancur lagi. Kali ini, menjadi sedikit lebih sulit baginya untuk memadatkan tubuh jiwanya. Namun dia tidak percaya pada ajaran sesat. Waktu berlalu perlahan, dan Wang Qian akhirnya menyelesaikan putaran berikutnya dari Twilight Drum Daybreak Bell. Jiwa raganya sudah redup amat. Namun, dia tidak memiliki pemahaman apapun. Lonceng fajar gendang senja tetaplah lonceng fajar gendang senja. Setiap hentakan drum membunuhnya. Wang Qian putus asa. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa makan daging babi. Kenapa? Kenapa Ye Yuan bisa, tapi aku tidak? Teriak Wang Qian putus asa. Mustahil. Saya tidak bisa mati di sini. Dia mengerahkan seluruh tenaga dalam tubuhnya dan melesat menuju arah barat laut dengan putus asa. Image. Ketika Wang Qian yang seperti anjing mati muncul di hadapan Ye Yuan, dia masih cukup terkejut. Dia masih mengira Wang Qian lebih baik hancur daripada membungkuk dan tidak akan datang mencarinya bahkan jika dia mati di bawah lonceng fajar genderang senja. Selamatkan aku. Saat dia meneriakkan kalimat ini, Wang Qian merasa sangat malu. Merasakan tatapan aneh di sekelilingnya, dia hanya merasakan mukanya terbakar panas membara. Ia ingin menemukan lubang di tanah untuk menggali. Orang yang sombong seperti dia, kok bisa dia jadi seperti anjing, mengibas-ngibaskan ekornya di hadapan musuh dan memohon ampun. Pemandangan seperti ini seharusnya dibalik pemahamannya. Namun kini, dialah yang memohon belas kasihan di hadapan Ye Yuan. Namun, dia benar-benar akan mati. Dalam perjalanan, ia mendengar dua ketukan drum lagi. Hidupnya sudah benar-benar sulit untuk benar-benar dipaksa untuk dilalui. Ye Yuan, selamatkan aku. Wang Qian berteriak malu. Ye Yuan tersenyum dan perlahan membuka mulutnya, kata-kata mengalir deras dari mulutnya. Puluhan orang telah berkumpul di sekitar Ye Yuan, mendengarkan khotbah Ye Yuan tentang Dao. Ada pula sekelompok orang yang sudah berhenti memahami dan mulai mencari asal-usulnya sendiri. Yang lain tidak peduli dengan rasa malu Wang Qian, mendengarkan dengan penuh perhatian satu demi satu. Wang Qian membangkitkan semangatnya sepenuhnya, mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata yang diucapkan Ye Yuan. Tiba-tiba seluruh tubuhnya gemetar. Ternyata fisik jiwa yang tak binasa masih bisa dipahami seperti ini. Fisik jiwa yang tidak dapat binasa tidaklah abadi dan tidak dapat binasa. Fisik jiwa yang tidak dapat binasa ini perlu ditempa juga. Lonceng fajar drum senja digunakan untuk meredakan kabut di udara, membuatnya semakin tak tergoyahkan. Dan metode tempering ini juga memperluas wawasan Wang Qian. Jadi begitulah adanya. Jadi begitulah adanya. Mengapa aku tidak memikirkan hal itu? Ini tidak sulit. Orang ini pasti tidak sengaja menemukannya. Permasalahan di dunia sebenarnya seringkali tidak mendalam. Sedikit saja dan akan menjadi jelas. Namun, seringkali bagian kecil inilah yang paling sulit. Wang Qian sangat jelas tentang hal itu. Kemampuan pemahamannya sangat tinggi. Namun, ia tidak memiliki kemampuan untuk melihat melalui titik ini. Namun, ketika orang lain menunjukkannya, ia tidak merasa orang lain terlalu mengesankan. Ia hanya merasa orang lain beruntung. Itu saja. Dia belum pernah memikirkannya sebelumnya. Ini bukan pertama kalinya seseorang memasuki pagoda tujuh warna ini. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, tak terhitung banyaknya orang yang telah masuk sebelumnya, tetapi tidak seorang pun dapat melihatnya. Hanya ini dan Ye Yuan lebih kuat dari banyak orang.
Dia, Wang Qian, hanyalah salah satu dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini. Oleh karena itu, tubuh jiwanya kembali menguat. Pada saat ini, tubuh jiwa Ye Yuan telah menjadi sangat padat. Saat lonceng fajar berbunyi lagi, tubuh jiwa Ye Yuan berdiri kokoh bagaikan gunung, tanpa sedikit pun tanda akan runtuh. Bahkan, tidak terbentuk sedikit pun jejak udara berkabut. Tiba-tiba, ruang angkasa berguncang. Sebuah pintu spasial muncul di depan semua orang. Itu pintu menuju lantai 2. Itu fragmen asal. Ternyata selama seseorang mencapai penyelesaian Agung Enshrouding Mist Soul Fisik di bawah Twilight Drum Daybreak Bell, fragmen asal akan muncul. Pada saat ini, sebuah benda berbentuk pecahan kaca muncul di hadapan Ye Yuan, berwarna cerah. Pecahan kaca ini miliknya. Banyak orang yang matanya menjadi merah. Ye Yuan pun tidak sopan, menyingkirkan pecahan asal itu sambil tersenyum. Anda tidak perlu laser jika penglihatan Anda kabur. Lihat ini. Baiklah, lonceng fajar gendang senja telah berlalu. Kita bisa memasuki tingkat kedua. Tentu saja, mereka yang ingin terus berkultivasi masih bisa tetap berada di tingkat pertama. Selesai berkata, Ye Yuan langsung melangkah masuk ke pintu lantai 2. Semua orang saling bertukar pandang. Namun, tak lama kemudian, seseorang bergegas ke tingkat kedua untuk mengejarnya. Pada saat ini, tubuh jiwa Wang Qian sudah hampir pulih. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia langsung menyerbu ke tingkat kedua tanpa ragu sedikit pun. Lonceng senja drum fajar hanya seperti ini. Di ronde kedua, aku sama sekali tidak akan kalah dari Ye Yuan. Kata Wang Qian dengan nada meremehkan di dalam hatinya. Tubuh jiwa Bai Cuisan belum mencapai alam kesempurnaan agung. Dia memikirkannya, namun tetap tinggal. Ada pula beberapa orang yang tetap tinggal, tetapi jumlahnya tidak banyak. Lautan api yang mengerikan. Apakah ini putaran kelahiran kembali dalam api yang legendaris? Putaran pertama adalah warisan yang menempa jiwa raga. Lalu, apa warisan putaran ini? Gawat. Tubuh jiwaku jelas sudah jauh lebih kuat, tapi masih belum bisa menahan kekuatan lautan api ini. Begitu memasuki babak kedua, banyak orang merasa bahwa tubuh jiwanya akan runtuh. Tubuh jiwa mereka sudah sangat diperkuat di tingkat pertama, tetapi masih belum dapat menahan kekuatan api ini. Tubuh jiwa Ye Yuan jauh lebih kuat daripada mereka, dan dia tidak merasakan apapun. Akan tetapi, dia segera tenggelam dalam pikirannya lagi. Apa warisan putaran kedua ini? Saat dia berada di Aula Jiwa Nirvana, dia pernah memasuki tungku pemurnian jiwa dan merasakan penempaan api Dao sebelumnya. Mungkinkah putaran ini akan terus ditempa dalam nyala api ini? Hanya saja ketika Ye Yuan memikirkan hal ini, yang lain jelas memikirkan hal yang sama juga. Aku mengerti. Sekalipun itu imperisable, ia juga perlu terus ditempa. Hanya ketika Dao Agung yang tak terhitung jumlahnya bahkan tidak bisa memurnikan tubuh jiwamu, barulah itu disebut fisik jiwa imperisable. Leluhur imperisable pasti sudah mencapai alam itu. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Wang Qian menyingkirkan kemewahan ronde pertama dan tersenyum penuh percaya diri, tubuhnya berubah menjadi kabut, basah kuyup dalam api. Seketika itu juga, ia merasakan panas yang tak berujung. Suara tanah yang teredam terdengar dari udara yang berkabut. Jelas, Wang Qian saat ini sedang sangat menderita. Namun, ia tak peduli. Ia dengan hati-hati merasakan panas yang menyengat ini, ingin memanfaatkan rasa terbakar ini untuk memperkuat jiwanya. Wajah Ye Yuan menampakkan ekspresi merenung. Benarkah seperti ini? Tidak bagus, jiwaku. Jiwaku sudah tidak kuat lagi. Panas banget. Aku nggak sanggup lagi. Tubuh jiwaku jelas sudah sangat kuat, tapi mengapa aku tidak bisa bertahan? Seiring berjalannya waktu, banyak orang mulai runtuh. Suhu lautan api tampak makin lama makin tinggi. Udara berkabut mereka menguap sedikit demi sedikit, memudar. Akhirnya, ia berubah menjadi ketiadaan. Awalnya, mereka berpikir bahwa dengan mengandalkan ajaran Ye Yuan di babak pertama, tubuh jiwa yang kuat sudah cukup untuk bertahan hidup. Namun mereka jelas salah perhitungan. Wang Qian pun tak terkecuali.
Merasakan sensasi terbakar yang datang dari Enshrouding Mist Soul fisik miliknya, Wang Qian merasa seperti ditampar di wajahnya. Dia mencoba menggunakan lautan api yang kuat ini untuk menenangkan jiwa raga. Tapi itu sia-sia. Tubuh jiwanya masih melemah sedikit demi sedikit. Ye Yuan tidak jauh darinya. Dalam pandangannya, ia bisa melihat Ye Yuan masih mengerutkan kening dan merenung, dan ia juga tidak berubah menjadi kabut. Namun tiba-tiba, sosok Ye Yuan bergerak, berubah menjadi awan udara berkabut. Wang Qian melihatnya, dan ia tak kuasa menahan diri untuk mengejek sambil berkata, "Huhu, sok hebat. Apa kau pikir kau selalu seberuntung itu? Di ronde pertama, kau hanya beruntung, itu saja. Di ronde kedua ini, kau sudah berpikir setengah hari. Bukankah ini masih jurus yang sama? Apa bedanya dengan kita?" Wang Qian sudah memahami bahwa mengenai pagoda 7 warna ini, hal yang diwarisi berbeda di setiap putaran. Akan tetapi, untuk hal-hal spesifik mengenai warisan, hal itu mengharuskan seseorang meraba-raba diri mereka sendiri. Dia tahu bahwa dia belum menemukan jalannya. Dan Ye Yuan juga belum menemukan jalannya. Babak pertama, itu hanya kebetulan yang dia temukan, itu saja. Yoh, panas sekali. Rasanya jiwaku hampir menguap. Ye Yuan, sudahkah kau menemukan cara untuk memecahkan ronde ini? Aku, Bai Tua, akan belajar darimu. Teriakan aneh Bai Cuisan terdengar. Wajah Wang Qian menjadi hitam. Apakah orang ini ingin wajahnya atau tidak? Bai Cuisan. Kau juga seorang jenius yang pernah dibimbing oleh leluhur. Kau akan mengikuti orang lain untuk menumpang. Kata Wang Qian dengan suara dingin. Bai Cuisan melirik Wang Qian dan tiba-tiba tampak lemah saat berkata, selamatkan aku. Ye Yuan, selamatkan aku. Saat Wang Qian melihatnya, wajahnya langsung berubah hitam seperti dasar panci. Bukankah penampilannya ini persis seperti penampilannya yang mengibaskan ekor ketika dia mengemis di ronde pertama? Ini adalah penghinaan seumur hidupnya. Bai Cuisan, orang ini, benar-benar menaburkan garam pada lukanya. Cih, siapa yang mengganggu Ye Yuan terus-menerus di ronde pertama? Kenapa? Melupakan segalanya dalam sekejap mata. Kata Bai Cuisan dengan tatapan meremehkan. Mata Wang Qian menyemburkan api saat ia meraung marah, Bai Cuisan. Hari ini, jika aku, Wang Qian, tidak membunuhmu, aku bersumpah bahwa aku lebih rendah dari manusia. Wang Qian benar-benar meledak. Dia mengabaikan kekuatan jiwanya yang semakin menipis saat ini, menerkam ke arah Bai Cuisan dengan panik. Bai Cuisan pun melompat ketakutan. Kekuatannya secara alami jauh di bawah Wang Qian. Agar Wang Qian dapat dipandang tinggi oleh Central Soul Region, dia tentu saja bukan seorang jenius biasa. Saat dia menjadi gila, Bai Cuisan merasakan tekanan yang datang seakan-akan dapat merobohkan gunung dan membalikkan lautan. Ledakan. Dalam sekejap, kedua orang itu saling bertukar pukulan. Wang Qian mengerang teredam, lalu terhempas mundur. Bai Cuisan menatap telapak tangannya sendiri dengan agak tidak percaya, wajahnya tampak bingung. Kenapa aku menjadi begitu kuat? Bai Cuisan berkata dengan tatapan polos. Apa saudara Bai benar-benar tidak tahu? Atau kau pura-pura tidak tahu? Meskipun jiwamu tidak sesempurna Tuan Ye, kau juga menonjol di antara kami. Meskipun jiwa Wang Qian telah lama terpanggang di babak ini, ia sudah seperti anak panah di ujung tombaknya. Saat ini, bagaimana mungkin ia bisa menandingimu? Di sampingnya, seseorang yang masuk bersama Bai Cuisan menjelaskan. Begitu Bai Cuisan mendengarnya, ia tiba-tiba tersadar dan berkata, jadi begitu. Cek, sepanjang perjalanan ke sini, aku masih bilang akan melindungi Ye Yuan. Pada akhirnya, saat kita masuk ke sini, Ye Yuan lah yang melindungiku. Hahaha. Ye Yuan, kau berhasil melewati babak ini atau tidak? Aku, Bai Tua, sudah terlalu lapar untuk menunggu. Di sisi lain, Wang Qian hampir ingin muntah darah. Kapan Bai Cuisan menjadi begitu kuat? Dia tentu tahu bahwa kondisinya tidak baik. Namun dia menyentuh hatinya sendiri dan merasa bahwa masih tidak ada masalah dalam berurusan dengan Bai Cuisan. Siapa sangka dia bahkan tidak bisa menghalangi gerakannya.
Ini menunjukkan bahwa Bai Chuisan telah membuat kemajuan besar dengan melunakkan tubuhnya dengan Twilight Drum Daybreak Bell di ronde pertama. Apakah kesenjangannya benar-benar sebesar itu? Dia memasuki level kedua untuk merebut pecahan asal. Siapa yang tahu bahwa Bai Chuisan benar-benar sudah tumbuh sampai titik ini di level pertama? Tiba-tiba dia menyadari bahwa sepertinya dia telah melewatkan sesuatu. Ledakan. Tiba-tiba, Ye Yuan terbakar. Udara berkabutnya benar-benar terbakar di lautan api. Ketika Wang Qian melihat pemandangan ini, dia sangat gembira. Hahaha, apa kataku? Dia cuma kucing buta yang menabrak tikus mati di ronde pertama. Itu semua cuma keberuntungan. Di ronde ini, dia menunjukkan sifat aslinya, kan? Bakar. Bakar saja. Lebih baik dia bakar sampai jadi abu. Saat ini, Wang Qian merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia lebih baik mati di sini daripada rela melihat Ye Yuan terus tampil mengesankan. Di hadapan Ye Yuan, kehinaannya tak dapat dibersihkan lagi. Ekspresi Bai Chuisan dan yang lainnya juga langsung menjadi serius. Ini. Apa yang terjadi di sini? Ye Yuan, apa? Kamu baik-baik saja? Tanya Bai Chuisan cemas. Tuan Ye. Jangan menakuti kami. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Di babak ini, bahkan Tuan Ye pun kalah. Sepertinya kita semua pasti akan mati kali ini. Banyak orang telah melihat Ye Yuan terbakar. Bertahan di lautan api sampai sekarang, tubuh jiwa mereka sudah hampir tidak mampu menahannya lagi. Satu-satunya harapan adalah Ye Yuan. Tetapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan sendiri juga tidak mampu lagi. Dengan ini, semuanya berakhir. Dasar nekat dan buta. Pagoda 7 warna ini sudah berapa tahun berdiri di sini? Tidak ada yang bisa melewati 7 tingkat untuk mengumpulkan semua fragmen asal. Hanya orang sepertimu yang ingin membalikkan langit. Kata Wang Qian sambil tertawa terbahak-bahak. Banyak orang yang menatapnya dengan marah. Namun, kemarahan juga tidak ada gunanya. Ye Yuan tampak seperti akan mati. Udara berkabut milik Ye Yuan kini tengah terbakar, hampir menyatu dengan api di sekitarnya. Ketika udara berkabut itu lenyap seluruhnya, Ye Yuan pun sama saja dengan lenyapnya. Benar saja, udara berkabut milik Ye Yuan saat ini perlahan-lahan berubah menjadi lautan api. Orang-orang mulai putus asa. Faktanya, Ye Yuan bahkan tidak memberikan perlawanan sama sekali di dalam. Wang Qian merasa sangat gembira dan bahkan merasa puas karena telah membalas dendam. Menyaksikan Ye Yuan mati di depannya juga merupakan suatu kenikmatan, bukan? Akhirnya, gas berkabut Ye Yuan menghilang sepenuhnya. Tempat di mana dia awalnya berada sudah berubah seluruhnya menjadi hamparan lautan api, menyatu sepenuhnya menjadi satu dengan lautan api di ruang tingkat kedua ini. Mati. Akhirnya mati. Memangnya kenapa kalau dia memecahkan Twilight Drum Daybreak Bell dan mendapatkan fragmen asal? Apa kau tidak akan mati di sini juga? Hahaha, kata Wang Qian sambil tertawa terbahak-bahak. Ekspresi semua orang menjadi muram. Harapan terakhir mereka pun pupus. Namun tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba mengembun dan terbentuk, muncul di lautan api. Wang Qian terkejut, lalu menggosok matanya dengan keras. Apakah penglihatannya menurun? Apakah kebenciannya telah membuatnya berhalusinasi? Bukankah itu Ye Yuan? Apakah itu Ye Yuan? Dia sebenarnya tidak mati. Mungkinkah penglihatanku menurun? Dia jelas sudah terbakar habis tadi. Tunggu dulu. Dia benar-benar tidak mati. Dia mungkin mengerti. Kalimat terakhir diucapkan oleh Bai Chuisan. Dengan pengalaman tingkat pertama, Bai Chuisan merasa bahwa kemungkinan besar Ye Yuan telah memahaminya lagi. Kebangkitan Ye Yuan dari kematian mungkin ada hubungannya dengan warisan level ini. Di lautan api, tatapan Ye Yuan memandang dengan santai. Wang Qian tak kuasa menahan diri untuk bergidik. Saat ini, suaranya paling keras. Seolah-olah Ye Yuan mati, dia bisa langsung memasuki hegemon. Tetapi sekarang, dia tidak bisa tertawa lagi. Kau begitu berharap aku mati, kalau aku bisa menyelesaikan tahap ini sekarang, apa kau mau mendengarkan khotbahku tentang Dao? Ye Yuan menatap Wang Qian dan berkata sambil tersenyum, senyum yang sebenarnya bukan senyum.
Wang Qian tampak seperti bebek yang lehernya dicubit. Ia membuka mulut, tetapi tak bisa berkata apa-apa. Ya, apakah saya mendengarkan atau tidak? Mendengarkan atau tidak? Dengar, dia bisa hidup, tapi wajahnya akan hilang. Kalau tidak mendengarkan, dia pasti sudah mati, dan wajahnya juga tampak seperti akan hilang. Sungguh memalukan. Mengapa emosi seperti itu muncul berulang kali? Wang Qian sungguh hebat. Dia bisa memahami Dao sendiri. Kenapa dia harus mendengarkan khotbah Master Ye tentang Dao? Gambar. Benar, benar. Tuan Ye memahami Dao, itu kucing buta yang menabrak tikus mati juga. Bukan masalah besar. Tuan Besar Wang sama sekali tidak membutuhkannya. Apa katanya? Tuan Ye hanya beruntung dan tidak pantas disebut-sebut setara dengannya, Wang Qian. Bagaimana mungkin hal kecil yang dipahami Tuan Ye ini bisa masuk ke dalam pandangannya, Wang Qian? Wang Qian merasa malu dan kesal hingga ia ingin mati. Ia mendapati dirinya tampaknya telah menjadi sasaran cemoohan yang umum. Sebelumnya, dia tampak terlalu terbawa suasana, sehingga menyinggung semua orang. Sekarang, dunia luar telah menutup pagoda 7 warna. Keinginan terbesar setiap orang sebenarnya hanyalah bertahan hidup. Sedangkan untuk fragmen asal, ia menjadi sekunder. Namun, sebelumnya ia terbakar cemburu dan sama sekali tidak memikirkannya matang-matang sebelum mengatakannya. Hal ini benar-benar memicu kemarahan publik. Apa yang dikatakan orang-orang ini, mereka langsung memblokir semua jalan mundurnya. Canggung sekali. Tapi di sini, Bai Cuisan tak bisa menunggu lebih lama lagi, berlari di samping Ye Yuan. Ia mendesak Ye Yuan dan berkata, Ye Yuan, cepat katakan, cepat katakan. Ada apa dengan tempat sialan ini? Rasanya aku mau dipanggang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kurasa aku sudah mengerti arti dari fisik jiwa abadi. Bai Cuisan terkejut dan berkata dengan linglung, apa arti fisik jiwa abadi? Tentu saja, itu berarti tidak bisa dibunuh. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin ada orang yang tidak bisa dibunuh di dunia ini? Meskipun para ahli alam hegemon telah melampaui lapisan surgawi, mereka juga akan mati. Fisik jiwa abadi bukanlah yang tidak bisa dibunuh. Kita semua telah disesatkan oleh nama ini. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan luapan emosi. Mereka merasa seolah-olah akan mendengar suatu rahasia besar. Bahkan Wang Qian pun tak dapat menahan diri untuk tidak menajamkan telinganya. Sementara itu, banyak orang yang melemparkan pandangan meremehkan ke arahnya. Wang Qian menemukan bahwa Ye Yuan tidak berniat mengusirnya. Oleh karena itu, dia tidak kemana-mana. Agar bisa hidup, buang saja mukanya. Bagaimanapun juga, wajahnya telah hilang sama sekali. Wang Qian tiba-tiba merasakan kenikmatan kebebasan dalam hatinya. Benar saja, seperti kata pepatah, orang yang tidak tahu malu adalah orang yang tak terkalahkan. Perasaan tidak tahu malu itu sungguh hebat. Rasanya udara di sini penuh dengan kesegaran. Gas berkabut itu lahir dari kekacauan, jadi tubuh jiwa yang kita bangunkan sebenarnya juga merupakan tubuh kekacauan. Logikanya sama dengan para makhluk super yang lahir dalam kekacauan dan menjadi sangat kuat. Tapi kita berbeda dari mereka. Bukankah itu berarti kita juga berpotensi menjadi hegemon? Seseorang tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja. Lagi pula, kita punya keuntungan lebih besar dari mereka. Setelah terdiam sejenak, Ye Yuan melanjutkan, para pembangkit tenaga listrik itu dibentuk oleh kekacauan dan hanya mewarisi aspek tertentu dari kekacauan. Namun, gas kabut itu tak berbentuk dan tak berwujud. Ia dapat mengembangkan semua kehidupan di dunia. Kau bisa menjadi petir yang dahsyat. Kau bisa menjadi bumi yang luas. Kau juga bisa menjadi api apokaliptik. Sama seperti level ini, leluhur abadi benar-benar ingin memberitahu kita cara mengubah api langit dan bumi dengan gas berkabut dan membakar segalanya. Kurasa jika jurus ini dikembangkan secara ekstrim, seharusnya bisa menembus asal-usul dan menjadi seperti hegemon Flamegot, mengubah segalanya menjadi abu hanya dengan lambaian tangannya. Hegemon Flamegot adalah hegemon kuat yang reputasinya mengguncang surga. Dia mengendalikan api segala kata.
Teknik serangannya tak tertandingi di dunia. Bahkan jika hegemon biasa bertemu dengannya, mereka juga akan dipenuhi rasa takut yang mendalam. Ketika banyak orang mendengarnya, mereka tidak dapat menahan perasaan melonjaknya emosi. Bahkan dengan memikirkannya saja, mereka juga merasa mengesankan. Namun Wang Qian tertawa dingin dan berkata, menurut apa yang kau katakan, jika kita semua, para fisik sudo abadi ini, berkultivasi hingga tingkat ekstrim, bukankah semua hegemon tidak akan mampu mengalahkan kita jika dijumlahkan? Begitu dia bicara, langsung ada puluhan tatapan mata yang tertuju padanya. Wang Qian, jika kamu tidak berbicara, tidak akan ada yang mengira kamu bisu. Kalau kamu hebat, kenapa kamu tidak bisa mencapai pencerahan di Dao? Teruslah bicara dan aku akan menghajarmu sampai mati. Kalimat terakhir diucapkan oleh Bai Chuisan. Dia saat ini dipenuhi dengan rasa percaya diri. Namun, Wang Qian tidak memperhatikannya sedikit pun. Sekali seseorang bertekad untuk tidak tahu malu, itulah kekebalan yang sesungguhnya. Aku akan menebalkan wajahku dan tetap di sini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Namun, Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, menurut penjelasanku, secara teori memang begitu. Hanya saja, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik alam hegemon, tidak akan ada cukup waktu dan energi untuk berspesialisasi dalam satu atau beberapa dao. Ingin memahami segudang dao agung dan mencapai alam hegemon secara bersamaan jelas tidak terlalu realistis. Begitu Wang Qian mendengarnya, dia berkata dengan nada meremehkan, kau sudah mengatakan semuanya. Lagi pula, tidak ada cara untuk memverifikasi ini. Tercela. Terlalu tercela. Banyak orang melotot dan benar-benar ingin menghajarnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika dugaanku benar, beberapa tingkat di belakang seharusnya juga seperti lantai 2 ini. Semuanya untuk mendapatkan berbagai macam wujud dengan tubuh kabut. Begitu Wang Qian mendengarnya, ia tertawa dingin lagi dan berkata, kau pikir kau cacing gelang di perut leluhur abadi. Apapun yang kau katakan akan tetap begitu. Kalau di belakang tidak seperti itu, lalu bagaimana? Ye Yuan masih berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan menghajarmu sampai mati. Wang Qian tersedak dan kehilangan kesabarannya. Sekarang, sepatah kata dari Ye Yuan dan dia harus menderita pengepungan 100 orang. Dia memang mengesankan, tetapi dia tidak dapat menangkisnya. Ye Yuan mengizinkannya mendengarkan khotbah di sini sudah merupakan bantuan besar. Oleh karena itu, Ye Yuan mulai berkhotbah tentang Dao. Dia berkhotbah kepada semua orang tentang cara memperoleh kekuatan api dengan tubuh kabut. Tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya ini lebih sulit satu level daripada Twilight Drum Daybreak Bell di level pertama. Beberapa orang sangat berbakat dan memperoleh pemahaman yang lebih baik dengan sangat cepat. Tetapi beberapa orang tidak dapat menemukan pendekatan yang tepat. Beberapa orang lambat belajar dan terbakar sampai mati oleh api yang berkobar ini. Bakat Bai Chuisan memang luar biasa tinggi, dan ia belajar dengan sangat cepat. Bakat Wang Qian jauh lebih unggul daripada Bai Chuisan, dan ia belajar lebih cepat. Dia mati-matian mengembangkan kekuatan api, mencoba melampaui Ye Yuan. Namun, tak lama kemudian, pintu spasial lain muncul di hadapan semua orang. Dan potongan fragmen asal lainnya muncul di sebelah Ye Yuan. Dia mencapai kesempurnaan agung sekali lagi. Wang Qian mendapati dengan kecewa bahwa ia hanya bisa memakan debu di belakang Ye Yuan selamanya. Kemampuan pemahaman orang ini benar-benar mengerikan. Melihat Ye Yuan memasuki pintu spasial, Wang Qian menggertakkan giginya dan mengikutinya. Dia tidak percaya kalau Ye Yuan benar-benar bisa meramal sesuatu dengan akurat. Bai Chuisan dan orang-orang lainnya tidak terburu-buru. Mereka sudah merasakan manfaatnya di level pertama, dan tentu saja mereka tidak mau menyerah di tengah jalan. Saat memasuki tingkat ketiga, ekspresi Wang Qian berubah. Angin. Tempat ini anginnya tak ada habisnya. Angin kencang bagai pedang, bertiup hingga jiwa raganya hampir runtuh. Sepertinya kau tidak akan dipukuli sampai mati. Benar saja, warisan di beberapa level terakhir ini persis seperti yang Tuan Ye harapkan. Di sampingnya, Cheng Yu mengejeknya. Cheng Yu saat ini telah menjadi pengikut setia Ye Yuan.
Kekuatannya memang lemah sejak awal. Kemampuan pemahamannya juga tidak tinggi di antara kelompok orang ini. Kalau bukan karena Ye Yuan, dia pasti termasuk kelompok pertama yang tewas. Namun kini, dia bukan saja selamat, raga jiwanya pun menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Oleh karena itu, dia menganggap Wang Qian tidak enak dipandang. Angin bertiup di mana-mana. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak bahwa yang perlu dipahami kali ini adalah udara berkabut yang berubah menjadi angin. Beberapa putaran di belakang secara alami juga memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk menjadi apa yang diharapkan Ye Yuan, berubah menjadi atribut lain dengan udara berkabut. Bicara lagi setelah menyelesaikan ronde ini. Masih sulit untuk mengatakan seperti apa nanti. Wang Qian masih keras kepala saat mengucapkan kata-kata itu. Ye Yuan mengabaikannya dan mulai berceramah tentang Dao. Wang Qian juga mengumpulkan kekuatannya dan berpacu dengan Ye Yuan. Akan tetapi, itu tetap saja merupakan kekalahan telak. Sekalipun dia tahu bahwa Ye Yuan adalah seorang jenius, dia juga terlempar 10 jalan di belakang Ye Yuan dalam memahami kabut yang berubah menjadi angin. Pada akhirnya, Ye Yuan lah yang mengajarkan Dao hingga ia tiba-tiba memperoleh pencerahan. Namun, Wang Qian tidak peduli lagi. Bagaimanapun, dia sudah tidak tahu malu. Kalau kalah, ia kalah. Apa masalahnya? Namun dalam hatinya, dia terkejut. Dia tentu tahu betapa sulitnya pemahaman semacam ini. Namun, itu sama sekali tidak menjadi masalah bagi Ye Yuan. Terlepas dari apakah kabut itu berubah menjadi angin, kabut berubah menjadi api, atau kabut berubah menjadi petir, Ye Yuan dapat memahaminya dengan cepat dan mencapai alam kesempurnaan agung. Wang Qian sama sekali tidak bisa membayangkannya. Semua orang berfisik pseudo imperishable. Apa hak Ye Yuan untuk melakukan ini? Tentu saja, Ye Yuan secara bertahap sudah memahami beberapa hal. Kemampuannya untuk memahami dengan cepat, kemampuan pemahaman adalah salah satu aspeknya. Tetapi alasan utamanya adalah karena fisik jiwanya dapat menyatu dengan surga dan bumi. Dan ia dapat meminjam kekuatan langit dan bumi untuk memulihkan fisik jiwa kabut yang menyelubungi. Meskipun Ye Yuan belum pernah bertemu hegemon imperishable sebelumnya, dia merasa bahwa hegemon imperishable kemungkinan sama dengannya. Dia adalah jiwa fisik kabut yang menyelubungi yang sejati. Yang lainnya tidak memiliki kemampuan ini. Jika udara berkabut itu hilang seluruhnya, mereka pasti benar-benar mati. Pagoda 7 warna ini sesungguhnya adalah warisan yang disesuaikan oleh hegemon imperishable untuk fisik jiwa imperishable yang sejati. Hanya fisik jiwa abadi yang sejati yang mampu melewati 7 tingkatan ini. Tingkat pertama adalah meletakkan fondasi bagi Enshrouding Mist Soul Fisik, memperkuat diri sendiri. Sementara di belakang, kabut berubah menjadi Dao yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, ke-6 level ini baru permulaan. Namun dengan fondasi ini, jalan di masa depan akan menjadi jauh lebih mudah. Waktu berlalu begitu cepat. Sebulan pun berlalu dalam sekejap mata. Semua orang di luar pagoda sudah lama terkejut. Karena mereka telah kehilangan kendali sepenuhnya atas situasi pagoda 7 warna. Ini. Bagaimana mungkin? Lebih dari 100 orang melangkah ke tingkat ke-7 pada saat yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi di pagoda 7 warna? Wanita tua itu tampak bingung. Baru saja sebelumnya, masih ada lebih dari 100 orang yang masih hidup yang melangkah ke level terakhir satu demi satu. Kemudian beberapa kekuatan besar yang hadir benar-benar kehilangannya. Dalam 1 bulan ini, keterkejutan di hati mereka semakin bertambah hebat. Sepertinya selain tingkat korban yang sedikit tinggi di lantai pertama, tingkat di belakang menjadi sangat lancar. Umpan meriam yang mereka bawa ke sini benar-benar berhasil membersihkan 1 tingkat demi 1 tingkat. Situasi seperti ini benar-benar membuat semua orang ternganga. Lelaki tua dari wilayah jiwa utara itu mengerutkan kening dan berkata, pagoda 7 warna ini pasti tidak akan bermasalah, kan? Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kambing gunung langsung berkata, kau bercanda. Apa yang bisa salah dengan harta karun surgawi yang ditinggalkan leluhur abadi? Orang tua itu tersenyum pahit dan berkata, lalu bagaimana kamu menjelaskan semua yang terjadi di pagoda?
Kambing gunung membuka mulutnya dan tidak mengatakan apapun untuk menjawab. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Dia juga benar-benar ingin tahu. Cloud Neon, yang sedari tadi diam, tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, kurasa ini ada hubungannya dengan Ye Yuan. Begitu wanita tua itu mendengarnya, ia terkekeh dan berkata, "Huhu, suster magang muda Cloud Neon benar-benar pandai bercanda. Tak peduli giliran siapa, itu juga bukan gilirannya." Cloud Neon berkata dengan tenang, "Di setiap ronde, Ye Yuan adalah yang pertama menang. Jelas, ini ada hubungannya dengan dia." Wanita tua itu tak kuasa menahan tawa sambil berkata, "Yang pertama masuk ke lantai berikutnya, dan itu ada hubungannya dengan dia. Kalau begitu, kalau aku yang pertama masuk wilayah Jiwa Timur, apakah seluruh wilayah Jiwa Timur akan menjadi milikku?" Cloud Neon tidak berekspresi dan menutup mulutnya. Dia merasa tidak punya cara untuk berkomunikasi dengan si idiot ini. Kambing gunung tersenyum dan berkata, "Huhu, mereka sudah memasuki level ke-7 dan akan segera bisa keluar. Pada saat itu, semuanya akan terungkap secara alami." Semenjak pakai kapsul Virektin, istri selalu bilang puas. Rahasia untuk performa maksimal di kamar tidur. Gemuruh. Ruang di dalam pagoda 7 warna mengalami perubahan besar. Ketujuh ruang itu melebur seluruhnya menjadi satu ruang. Di tengah ruang itu, ada kristal dengan 7 lubang. Ye Yuan berjalan menuju kristal 7 lubang dan meletakkan 7 keping fragmen asal yang diperoleh di dalamnya. Tiba-tiba, cahaya bersinar ke segala arah. Beberapa saat kemudian, kristal prismatik 7 warna muncul di depan semua orang. Ini adalah jejak asal-usul yang ditinggalkan oleh sang leluhur yang tak terkalahkan. Napas semua orang menjadi berat. Kristal kecil ini adalah tempat seluruh esensi pagoda 7 warna berada. Apa gunanya, tidak peduli seberapa banyak Anda memahaminya. Namun, begitu Anda menyatu dengan asal, yang benar-benar melambung ke surga dalam satu lompatan, tak seorang pun dapat menghentikan Anda lagi. Semua orang menatap Ye Yuan dengan pandangan iri. Potongan asal ini miliknya. Mereka berdebar-debar karena kegirangan, tetapi tak seorang pun muncul untuk merebutnya. Tak ada yang bodoh. Benda ini ditinggalkan oleh leluhur abadi untuk penerusnya. Saat ini, ruang ini sudah menjadi milik Ye Yuan. Jika mereka melakukan tindakan, itu sama saja dengan mencari kematian. Namun, pada detik berikutnya, sesuatu yang membuat semua orang tercengang terjadi. Ye Yuan dengan santai melemparkan kristal asal itu kepada Cheng Yu, yang tidak jauh darinya, dan berkata, "Kemarilah. Cobalah menyatu dengannya." Cheng Yu terkejut, bertanya-tanya apakah ia salah dengar atau tidak. "Tuan Ye, berhenti bercanda. Aku, Cheng Yu, masih punya kesadaran diri." Ye Yuan berkata, "Aku memintamu untuk menyatu saja dengannya. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Kurasa kau mungkin tidak bisa menyatu dengannya. Semuanya, ayo coba, lihat apakah ada yang bisa berhasil." Bai Cuisan berkata, "Ye Yuan, kau tidak bercanda, kan? Ini asal-usul leluhur abadi. Kesempatan keberuntungan yang sangat besar, kau tidak menginginkannya." Ye Yuan berkata dengan ringan, "Aku punya daoku sendiri. Aku tidak menginginkan asal-usul ini. Aku, Ye Yuan, tidak akan mengikuti jalan orang lain." Semua orang merasa Ye Yuan gila. Jika itu adalah asal-usul hegemon biasa, lupakan saja. Tapi ini adalah asal-usul hegemon imperisabel. Aku tidak bisa. Cheng Yu menatap Ye Yuan dan tertawa getir. Dia mencoba selama setengah hari dan akhirnya tetap gagal menyatu dengannya. Setelah itu, beberapa orang lagi mencobanya, tetapi tetap tidak berhasil. Jelas, menyatukan hal semacam ini dengan asal-usul bukanlah hal yang mudah. Aku akan mencobanya. Bai Cuisan maju atas kemauannya sendiri. Tak seorang pun bisa menolak pesona asal-usulnya, dan Bai Cuisan pun tak bisa menolaknya. Melihat begitu banyak orang gagal, dia jadi bersemangat untuk bertindak. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudara Bai, apakah kamu percaya padaku atau tidak?" Bai Cuisan menyeringai dan berkata, "Tanpamu, Ye Yuan, aku, Bai Cuisan, tidak akan ada hari ini."
Kalau aku tidak percaya padamu, siapa lagi yang bisa ku percaya? Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika kau percaya padaku, jangan menyatu dengan asal. Bai Chuisan terkejut dan berkata, mengapa? Ye Yuan berkata, asal adalah senjata tajam sekaligus belenggu. Kau sudah mendapatkan warisan leluhur abadi. Kau tak perlu lagi menyatu dengan asal-usulnya. Selama kau mengikuti jalan ini, prestasimu di masa depan pasti akan jauh lebih tinggi daripada orang yang menyatu dengan asal-usulnya. Bahkan, saat ini pun, dia mungkin bukan tandinganmu. Ye Yuan juga telah menyatu dengan asal-usulnya, tetapi asal-usul hegemon imperisable berbeda dengan asal-usul Chaos Bloodstone. Gumpalan darah itu tidak ternoda sedikit pun oleh aura sekuler. Ia sepenuhnya lahir dari kekacauan. Sangat murni. Ye Yuan tidak mengalami efek samping apapun saat menyatu dengan pedang Dao. Namun asal-usul hegemon imperisable membawa merek pribadi yang kental. Itulah Dao dari hegemon yang tak terkalahkan. Dengan menyatunya jejak asal ini, kekuatan seseorang mungkin akan melonjak pesat pada awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, akan sangat sulit untuk mengukir jalanmu sendiri. Saat seseorang mencapai alam asal dan ingin melangkah ke alam hegemon, itu akan menjadi lebih sulit. Kesan Ye Yuan terhadap Bai Chuisan cukup baik. Meskipun orang ini suka berpose, pikirannya sederhana dan tidak banyak pikiran yang mengganggu. Pada putaran pertama sebelumnya, dia bahkan datang untuk mengingatkannya agar pergi. Kemudian di kemudian hari, Bai Chuisan juga merupakan orang yang paling memahami 7 Tao di antara orang-orang ini. Kekuatannya saat ini sudah jauh melampaui Wang Qian. Oleh karena itu, Ye Yuan memutuskan untuk tidak memberitahukan asal-usulnya kepadanya. Bai Chuisan memikirkannya dan berkata, baiklah, aku tidak akan bergabung dengannya. Kalau ada di antara kalian yang mau bergabung, ambil saja. Semua orang menatap Bai Chuisan dengan wajah tidak percaya. Orang ini gila, kan? Satu kalimat dari Ye Yuan dan dia memberikan asal-usul yang akan sampai ke tangannya kepada orang lain. Sekalipun sangat sulit untuk melangkah ke alam hegemon di masa depan, sekalipun seseorang mencapai surga Kaisar Sakra, langkah melangkah ke asal-usul surga Kaisar Sakra ini saja sudah membuat bingung para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Kebanyakan orang masih hanya Kaisar Awan Langit. Hanya Tuhan yang tahu berapa lama Kaisar Sakra surga akan bertahan. Dia tidak menginginkan kesempatan keberuntungan besar ini. Meskipun Ye Yuan telah menerima bantuan Ye Yuan, mereka masih merasa bahwa Bai Chuisan adalah orang bodoh yang kaya raya dan ditipu oleh Ye Yuan. Banyak orang mulai berbisik-bisik satu sama lain. Ketika Wang Qian melihat pemandangan ini, dia mencibir dingin. Hegemon imperisable dan semuanya berasal dari garis keturunan yang sama. Mereka adalah fisik pseudo imperisable. Mengapa asal-usul hegemon imperisable menjadi penghalang saat melangkah ke alam hegemon? Terlebih lagi, hanya hegemon imperisable saja yang melangkah ke alam hegemon dengan fisik pseudo imperisable. Tidak peduli seberapa kuat yang lain, mereka juga tidak mampu menembus belenggu hegemon realem. Asal-usul ini dapat dikatakan sebagai satu-satunya harapan untuk melangkah ke alam hegemon. Halangan. Bodoh. Tak lama kemudian, semakin banyak orang yang mencoba mengintegrasikannya, tetapi semuanya gagal tanpa terkecuali. Menyatu dengan asal-usul membutuhkan bakat yang sangat tinggi. Bukan berarti Anda dapat menyatu dengannya ketika asal-usulnya diletakkan di depan Anda. Haruskah aku mencobanya? Wang Qian akhirnya tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju. Saat dia melangkah maju, gelombang ejekan langsung datang. Wang Qian, apakah kamu masih menginginkan wajah atau tidak? Orang lain semua punya kualifikasi untuk mencoba, tapi kualifikasi apa yang Anda miliki? Menyerahlah. Tuan Ye tidak mungkin membiarkanmu mencoba. Wang Qian sudah tak terkalahkan. Ia langsung mengabaikan kata-kata ini dan menatap Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, coba saja. Bagaimanapun, sayang sekali asal-usul ini ditempatkan di sini. Wang Qian ingin sekali menamparkan Ye Yuan sampai mati. Kau terlalu jago berpura-pura. Ternyata ayahmu seorang pria compang camping. Yang lain juga menatap Ye Yuan dengan kaget, bertanya-tanya apakah Ye Yuan menjadi bodoh karena berkultivasi.
Sebenarnya, Ye Yuan juga punya pertimbangannya sendiri. Jika tak seorang pun di sini yang dapat menyatu dengannya, maka dia sendirilah yang dapat menyatu dengannya. Dengan fisik kabutnya, tentu saja tidak ada kesulitan untuk menyatu dengannya. Namun dia tidak mau. Kalau dia keluar, Cloud Neon wanita itu pasti akan memaksanya untuk bersatu dengannya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jika dia dapat menemukan seseorang untuk menyatu dengannya di antara orang-orang ini. Wang Qian menerima kristal itu, suasana hatinya sangat gelisah. Dia adalah seseorang yang dianggap menjanjikan oleh progenitor. Dia yakin bisa menyatu dengan asal-usulnya. Selama dia menyatukan asal-usulnya, dia akan mendapatkan kembali semua mukanya yang telah hilang. Sambil menarik napas dalam-dalam, Wang Qian mulai menyatu dengan asal-usulnya. Tubuh jiwanya berangsur-angsur berubah menjadi gumpalan udara berkabut, berusaha menembus ke asal-usulnya. Mengenai fusinya, segalanya tampak berjalan baik. Kristal asal benar-benar mulai mencair. Wang Qian sangat gembira dalam hatinya, dengan kuat menekan kegelisahan dalam hatinya dan terus mengintegrasikannya. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Akhirnya, dia merasakan kekuatan tambahan yang sangat dahsyat dalam tubuh jiwanya. Anda tidak perlu laser jika penglihatan Anda kabur. Lihat ini. Awalnya, area yang membingungkannya dalam perjalanan Dao, tiba-tiba menjadi tercerahkan saat ini. Ledakan. Kekuatan jiwa Wang Qian meningkat pesat dan benar-benar langsung memasuki tengah Kaisar Cloud Heaven. Semua orang tercengang. Es sebenarnya benar-benar menyatu dengannya. Pantas saja Kaisar Agung San yang begitu optimis padanya. Ternyata fisik jiwanya memang paling dekat dengan leluhur abadi. Apa yang dipikirkan Tuan Ye? Potongan sebesar ini, dia memberikannya dengan kedua tangan. Semua orang di sekitarnya berseru, merasa menyesal, atau marah karena dia gagal memenuhi harapan. Tetapi mereka tidak dapat mengubah fakta bahwa Wang Qian menyatu dengan asal-usulnya. Hahaha. Kau tidak menyangka, kan, Ye Yuan? Aku, Wang Qian, telah menyatu dengan asal-usul leluhur abadi. Mulai sekarang, kita bukan lagi dari dunia yang sama. Wang Qian merasa bahwa dirinya saat ini sangat kuat. Faktanya, setelah memiliki asal-usulnya, dia merasa bahwa alam hegemon juga dalam jangkauannya. Hal-hal yang awalnya samar dan tidak nyata, saat ini ia rasakan menjadi sangat nyata. Asal-usul hegemon imperisabel bukanlah asal-usul rata-rata. Inilah hegemon tertinggi ras jiwa yang kekuatannya menjelajahi surga tanpa halangan. Perasaan seperti itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata sama sekali. Ye Yuan memang sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Wang Qian benar-benar menyatu dengannya. Tampaknya fisik jiwa abadi semu milik Wang Qian memang sangat kuat dan sudah agak mendekati fisik jiwa abadi yang sebenarnya. Akan tetapi, tidak peduli seberapa dekatnya, itu hanyalah pseudo imperisabel fisik. Ekspresi semua orang jelek. Mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang Wang Qian. Namun kini, keadaan lebih kuat daripada manusia. Banyak orang mulai menggerutu tentang Ye Yuan dalam hati mereka. Wang Qian merasa sangat sombong. Ia tiba di hadapan Ye Yuan dan berkata dengan tatapan meremehkan, Ye Yuan, bukankah kau bilang dia lebih kuat dariku setelah menyatu dengan asal? Aku akan bertarung dengannya sekarang. Kau tidak keberatan, kan? Sambil berbicara, dia menunjuk ke arah Bai Cuisan. Ekspresi wajah yang terakhir berubah, menjadi agak takut. Awalnya, dia bukan tandingan Wang Qian. Sekarang, pihak lain telah menyatu dengan asal-usulnya. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingannya? Kebanggaan Ye Yuan sedikit berlebihan. Wang Qian, kau pamer kepintaranmu setelah kau terlihat murahan. Bahkan jika kau menyatu dengan asal-usulnya, apa kau pikir banyak dari kami takut padamu? Bai Cuisan berkata dengan nada agak mengancam, tetapi hatinya gemetar. Orang ini sebelumnya seperti anjing. Sekarang, dia benar-benar melompat lagi. Dia agak tidak dapat memahami mengapa Ye Yuan ingin membiarkannya menggabungkan asal-usulnya. Sekarang, sungguh agak sulit untuk turun dari harimau itu setelah menaikinya. Wang Qian sudah lama lupa apa itu wajah dan berkata sambil tersenyum, memangnya kenapa kalau aku pamer kepintaranku setelah dianggap murahan? Aku juga tidak memintanya untuk menyatu denganku. Orang ini juga tidak punya niat baik.
Membiarkanku menyatu denganku hanya untuk mempermalukanku. Hanya saja dia mungkin tidak menyangka bahwa aku, Wang Qian, sangat berbakat dan benar-benar menyatu denganku. Hahaha, Ye Yuan, wajahku yang hilang, akan kuambil kembali sekarang. Semua orang memaki Wang Qian karena tidak tahu malu tetapi tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Orang ini tampak seperti penjahat yang mabuk kesuksesan, melihatnya saja membuat orang ingin meninjunya. Namun Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Saudara Bai, bermainlah dengannya." Wajah Bai Cuisan menjadi hitam, dan dia berkata, "Aku bukan tandingannya." Ye Yuan berkata, "Tenang saja, aku masih bisa mengendalikan ruang ini. Kalau dia berani menyakitimu, aku akan menghajarnya sampai mati." Wang Qian terdiam. Mata Bai Cuisan berbinar, dan dia berkata, "Benarkah?" Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan tiba-tiba membalikkan telapak tangannya. Ledakan. Sebuah telapak tangan raksasa jatuh dari langit, langsung menekan Wang Qian hingga bergesekan dengan tanah. Wang Qian sangat marah dan memaki-maki, "Ye Yuan, persetan dengan nenekmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Bai Cuisan sangat gembira saat melihat situasi tersebut. Sungguh memuaskan. Mereka mengira bahwa setelah Wang Qian menyatu dengan asal, dia seharusnya mampu menguasai ruang ini. Siapa sangka Ye Yuan masih menjadi tuannya. "Oke. Aku akan bertanding dengannya," kata Bai Cuisan dengan sangat lugas. Telapak tangan raksasa itu lenyap. Wang Qian mengamuk hebat, kedua matanya merah darah saat ia berkata, "Ye Yuan, aku akan membunuhmu." Bang! Dia ditekan dan dipukuli lagi. "Aku mohon kamu tenang. Di tempat ini, aku bisa menginjak-injakmu sesuka hati," kata Ye Yuan dengan dingin. Wang Qian menjadi pendiam. Menghadapi Bai Cuisan, amarah Wang Qian sudah membumbung tinggi. Dia dan Bai Cuisan juga bermusuhan. Sebelumnya, di Lautan Api, Bai Cuisan tiba-tiba memukulnya hingga terpental. Bahkan hampir membunuhnya. Karena tidak berdaya melawan Ye Yuan, dia akan melampiaskan semua amarahnya pada Bai Cuisan. Sekalipun dia tidak bisa membunuhnya, dia juga akan membuatnya menyesal dilahirkan di dunia ini. Merasakan amarah Wang Qian yang membuncah, Bai Cuisan menjadi agak takut. Reputasi Wang Qian yang mengagumkan sangat kuat. Di lingkaran fisik Sudo Imperisable mereka, dia benar-benar sosok yang setara dengan kakak laki-laki. Bakatnya pernah mendapatkan pujian dari progenitor Imperisable sebelumnya. Bai Cuisan benar-benar takut pada Wang Qian. Meskipun dia benar-benar memahami semua hal di 7 lantai pagoda 7 warna, tidak ada patokan seberapa besar bantuan yang diberikan hal-hal ini terhadap kekuatannya. Dia tahu bahwa dirinya telah menjadi lebih kuat, tetapi dia merasa bahwa dirinya masih terlalu lemah untuk berhadapan dengan Wang Qian yang telah menyatu dengan asal-usulnya. Terlebih lagi, Wang Qian saat ini bahkan memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Bai Cuisan, bersiaplah untuk menanggung amarahku." Wang Qian tertawa dingin, dan angin kencang segera bertiup. Angin jahat melolong, bertiup sampai jiwa raga manusia terluka. Ketika semua orang melihat gerakan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk sedikit mendesah. Pembunuhan neter angin ilahi. Jurus ini adalah seni mistik jalur jiwa yang khusus diwariskan oleh progenitor Imperisable untuk dikultivasikan oleh Sudo Imperisable Soul Fisik. Lebih jauh lagi, Wang Qian juga mengolah kabut yang berubah menjadi angin di sini. Kekuatan gerakan ini menjadi lebih mengerikan. Gerakan ini saja jauh lebih brilian dari kita. Wilayah jiwa pusat selalu transenden, dengan leluhur abadi yang secara pribadi memberikan seni mistik. Apa yang bisa kita lakukan? Di bawah pukulan ini, Bai Cuisan akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Yang lebih mematikan lagi adalah Wang Qian bahkan belum menggunakan kekuatan asal. Terdengar serangkaian desahan di mana-mana. Saat gerakan ini keluar, mereka sudah memperkirakan hasilnya. Central Soul Region mungkin tidak terlalu kuat dalam aspek lain, tetapi di area Sudo Imperisable Soul Fisik ini, mereka benar-benar tak terkalahkan. Wang Qian tersenyum dingin dan berkata, "Ye Yuan, buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Sekalipun ayahmu tidak menggunakan kekuatan asal, membunuh orang bodoh ini sama saja seperti mengambil sesuatu dari tasku."
Ye Yuan tersenyum dan tidak berbicara, seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali. Bai Chuisan juga bukan orang biasa, tetapi di bawah gerakan cepat dan ganas ini, dia hanya bisa bertahan. Pada tingkat kelima, warisan itu adalah kabut yang berubah menjadi tanah. Di bawah keputusasaan saat ini, Bai Chuisan tanpa sadar mengubah gas berkabut menjadi warna kuning tanah. Ledakan. Pertarungan yang dapat meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan. Hasilnya membuat semua orang tercengang. Bai Chuisan tak bergerak bagaikan gunung. Wang Qian mengerang teredam dan jatuh ke tanah. Mata semua orang terbelalak. Ini, apa yang terjadi? Kabut yang berubah menjadi tanah benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Bai Chuisan sendiri juga tampak tercengang. Ia sudah siap untuk terluka parah. Siapa sangka dia tidak merasakan apa-apa, yang terjatuh adalah Wang Qian sendiri. Orang ini telah melukai dirinya sendiri. Bai Chuisan memulihkan tubuh jiwanya dan bergumam, Wang Qian, mengapa kamu begitu lemah? Wang Qian hampir saja memuntahkan seteguk darah tua. Lemah. Selain tidak menggunakan asal, ayahmu sudah menggunakan seluruh kekuatanku. Serangannya tadi sangat dahsyat, tetapi siapa sangka serangannya seperti menghantam pelat baja. Lawannya baik-baik saja, tetapi tubuh jiwanya mengalami serangan balik yang luar biasa. Akibatnya, ia melukai tubuh jiwanya. Bukan karena dia lemah, tapi karena kamu menjadi kuat, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Bai Chuisan seakan terbangun dari mimpi dan agak bersemangat ketika berkata, kau benar. Akulah yang menjadi kuat. Aku. Bagaimana aku bisa menjadi sekuat ini? Hehe, Wang Qian, makan jurusku. Dengung, dengung. Tanpa menunggu jawaban Wang Qian, tiba-tiba muncul sambaran petir tambahan di tangan Bai Chuisan, menyambar ke arah lawannya. Ekspresi Wang Qian berubah drastis. Dia merasakan ancaman besar. Kekuatan petir ini bahkan lebih kuat dari eksekusi 5 petir Feng Rui. Kekuatan asal tiba-tiba berkembang. Pada saat yang sama, angin liar menderu. Di bawah peningkatan kekuatan asal, badai ini menjadi puluhan kali lebih kuat daripada sebelumnya. Kekuatan asal hegemon imperisabel bukanlah sesuatu yang bisa dianggap main-main. Pusaran angin menghamburkan awan. Bai Chuisan, kau memaksaku. Teriak Wang Qian sambil menerkam Bai Chuisan. Ekspresi semua orang berubah lagi. Pertarungan kedua orang itu langsung naik beberapa level. Hanya saja Wang Qian kali ini terlalu menakutkan. Namun, pada detik berikutnya, semua orang tercengang. Ah! Wang Qian menjerit pilu. Tubuh jiwanya bergetar hebat seperti tersengat listrik, terlempar mundur. Bai Chuisan luar biasa gembira, kekuatan jiwanya langsung berubah menjadi bola api yang tak terhitung jumlahnya, menghantam Wang Qian. 6 bentuk, masing-masing bentuk sangat kuat. Terlebih lagi, serangan Bai Chuisan tidak memiliki teknik yang mendalam. Itu semua hanyalah penerapan wujud kabut secara dangkal. Namun Wang Qian dikejar oleh Bai Chuisan dan dipukuli secara brutal. Tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan. Teriakan menyedihkan bergema. Aku juga akan melakukan Whirlwind Scattering the Cloud. Punya pedang petir lagi. Perhatikan gerakanku. Teknik naga api. Bai Chuisan menjadi semakin bersemangat saat bertarung dan tidak bisa berhenti sama sekali. Terlalu kuat. Terlalu memuaskan. Lawan saya memiliki kekuatan asal. Namun, di hadapan ayahmu, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan kentut. Hahaha, memuaskan. Wang Qian, kamu terlalu lemah. Lawan. Apa kau tidak punya tenaga tersisa untuk membalas? Bayangkan kau terlihat seperti penjahat yang mabuk kesuksesan barusan, kekuatanmu tidak sebanding dengan kesombonganmu. Di tengah tawa keras, Bai Chuisan menghancurkan Wang Qian dengan brutal. Semua orang yang hadir tercengang menyaksikannya. Segala sesuatu yang ada di depan mata mereka sungguh terlalu subversif. Wang Qian sudah mengeluarkan kekuatan asal-usulnya. Pada akhirnya, dia masih terus dihajar. Meskipun Bai Chuisan memperlihatkan kekuatan dahsyat sebelumnya, mereka mengira bahwa setelah Wang Qian menggunakan kekuatan asal, setidaknya harus terjadi pertempuran berdarah antara kedua belah pihak. Siapa yang tahu bahwa itu adalah kehancuran sepihak sepenuhnya. Kalau bukan karena kekuatan asal, Wang Qian pasti sudah mati entah berapa kali sekarang.
Bukan karena asal-usul hegemon imperisabel tidak kuat, tetapi waktu fusi Wang Qian terlalu singkat, dan pemahamannya tentang asal-usul terlalu terbatas. Dan Bai Cuisan telah lama mengolah tubuh jiwanya hingga tak tertandingi kokohnya di pagoda 7 warna ini. Pada 6 level berikutnya, meski ia mengolah kabut yang berubah menjadi dao yang tak terhitung jumlahnya, tubuh jiwa Bai Cuisan masih memperoleh penempaan yang luar biasa. Benar sekali. Tubuh kabut juga bisa dikultivasi. Semakin kuat kabut udara, semakin sulit untuk dibunuh. Bahkan jika mereka semua adalah fisik pseudo imperisabel, itu juga sama. Bang! Seni mistik atribut bumi dieksekusi, dan Wang Qian ditekan ke tanah dan dipukuli sekali lagi. Sekarang, dia sudah tidak berdaya untuk berbicara lagi. Bai Cuisan berhenti dan menghampiri Ye Yuan sambil berkata penuh semangat, ternyata fisik jiwa kabut yang menyelubungi bisa dikultivasikan sampai sejauh ini. Akhirnya aku mengerti kenapa leluhur abadi disebut hegemon abadi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, progenitor imperisabel tidak benar-benar abadi, tetapi dia telah melatih fisik jiwa kabut yang menyelubunginya hingga sulit dibunuh. Di masa depan, bahkan jika kau tidak bisa mencapai tingginya, kau juga bisa mengalahkan sebagian besar hegemon sekaligus. Mendengar ini, Bai Cuisan menjadi sangat gembira. Pada saat yang sama, dia menatap Ye Yuan dengan rasa terima kasih. Alasan mengapa dia ada sampai hari ini sepenuhnya karena Ye Yuan. Kini, jalannya yang diselimuti kabut telah terbuka. Ia sudah memiliki arah yang jelas untuk kultivasinya selanjutnya. Dengan cara ini, masa depannya benar-benar tidak terbatas. Yang lain memandang Bai Cuisan, sudah iri sampai mereka menjadi gila. Hanya sampai Bai Cuisan memperlihatkan kekuatannya, mereka baru mengerti di mana letak makna pagoda 7 warna ini. Ini adalah metode kultivasi yang disesuaikan oleh progenitor imperisabel untuk enshrouding mist soul fisik. Lebih jauh lagi, hanya di bawah kondisi spesifik seperti inilah seseorang dapat menempat jalur kultivasi yang menjadi milik mereka sendiri. Orang bisa bayangkan, saat itu, progenitor imperisabel pasti menghabiskan banyak upaya demi metode kultivasi ini dan bahkan secara khusus memurnikan harta surgawi kekacauan. Kini, 7 lapis ruang angkasa itu telah lenyap dan mustahil bagi mereka untuk meneruskan kultivasinya lagi. Oleh karena itu, semakin serius Anda berkultivasi di sini sebelumnya, semakin besar pula manfaat yang diperoleh. Tidak diragukan lagi, Ye Yuan dan Bai Cuisan adalah penerima manfaat terbesar dari pagoda 7 warna. Bai Cuisan saja sudah begitu tangguh, lalu seberapa dahsyatkah Ye Yuan yang mencapai kesempurnaan agung di seluruh 7 lapisan ruang angkasa? Mereka sudah tidak dapat membayangkannya. Pada saat ini, semua orang amat menyesalinya, ingin kembali lagi dan berkultivasi dengan Bai Cuisan. Kecuali, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Di tanah, Wang Qian yang seperti anjing mati merasa semua harapan telah hancur berkeping-keping. Ini sungguh sangat melemahkan semangat. Ruang 7 lapis itu lenyap. Rencana kita benar-benar berhasil. Kegembiraan terpancar di wajah kambing gunung. Dengan menghilangnya 7 lapis ruang, itu berarti mereka telah memperoleh kekuatan asal. Ini juga berarti harapan untuk menemukan hegemon imperisabel telah meningkat pesat. Wanita tua itu juga tampak bersemangat ketika berkata, hanya saja aku tidak tahu apakah ada di antara mereka yang telah mengintegrasikan kekuatan asal. Atau siapa yang menyatu dengan kekuatan asal. Kambing gunung menyipitkan mata kambingnya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, leluhur abadi pernah berkata, fisik jiwa kabut penyelubungan Wang Qian sudah bisa disebut setengah fisik jiwa kabut penyelubungan. Jika ada kesempatan, dia mungkin bisa menjadi hegemon kabut penyelubungan kedua. Kalau bicara tentang siapa yang memiliki harapan tertinggi untuk menyatu dengan asal, tak lain adalah dia. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa leluhur abadi sungguh menghormati Wang Qian. Lalu bukankah sisanya akan menjadi aksesoris? Kambing gunung tersenyum dan berkata, karena itu, apapun yang terjadi di dalam, bahkan jika orang lain mendapatkan kekuatan asal, itu juga tidak berguna. Karena mereka tidak punya cara untuk menyatu dengan asal. Suster magang junior Cloud Neon, kali ini, kau mungkin salah perhitungan.
Wajah Cloud Neon yang tidak pernah berubah masih bagaikan sumur kuno tanpa riak. Namun, dia juga sangat terkejut dengan penilaian progenitor Imperisable. Dia percaya pada penglihatannya. Tapi, setajam apapun penglihatannya, itu tak sebanding dengan leluhur abadi. Mungkinkah kali ini, dia benar-benar membuat kesalahan penilaian? Tiba-tiba wanita tua itu berteriak, mereka keluar. Sekelompok sosok terbang keluar dari pagoda 7 warna. Wang Qian, yang telah menyatu dengan sumbernya, masih belum mampu mengendalikannya dengan bebas. Ia tampak sangat mencolok di tengah kerumunan lebih dari 100 orang ini. Beberapa kaisar agung melihatnya sekilas. Wajah kambing gunung menampakkan kegembiraan yang luar biasa. Asal-usul progenitor Imperisable memang masih diperoleh oleh kaumnya sendiri. Hahaha. Bagus sekali, Wang Zuo. Aku tahu kau tidak akan mengecewakanku. Kambing gunung mendekat untuk menyambut sambil tertawa keras. Sambil berbicara, dia bahkan memandang ke arah beberapa kaisar agung lainnya dengan ekspresi puas. Artinya sangat jelas. Terima kasih sudah mengalah. Alis Cloud Neon berkerut sedikit, dan dia tak dapat menahan desahan pelan dalam hatinya. Benar saja, apakah dia masih membuat kesalahan penilaian? Baiklah, manusia ini punya niat jahat. Lebih baik bunuh dia. Hanya saja ketika mendekat untuk melihat, kondisi setiap orang sangat berbeda. Wang Qian yang memperoleh asal-usul itu menundukkan kepalanya, tampak lesu dan lesu. Sementara di sisi lain, Bai Chuisan gagah berani dan bersemangat, bagaikan ayam jantan yang sombong. Melihat pemandangan ini, kambing gunung sedikit tertegun. Apa yang sedang terjadi? Wang Qian tiba di depan kambing gunung dan berkata dengan lesu, Tuan Sanyang. Alis San yang berkerut, dan dia berkata, kamu sudah mendapatkan asal-usulnya, ada apa dengan wajahmu yang muram? Saat Wang Qian mendengarnya, dia merasa semakin getir. Tidak bisa bahagia. Anda memperlakukan asal-usul seperti harta karun, tetapi orang-orang membuangnya seperti sepasang sepatu usang. Saya mengambilnya hanya karena orang-orang tidak menginginkannya. Sekalipun itu diambil, pada awalnya itu juga merupakan hal yang membahagiakan. Namun kejadian-kejadian yang terjadi setelahnya sungguh membuatnya tidak bisa ceria lagi. Terlalu melemahkan semangat. Wang Qian tersenyum pahit dan berkata, Tuan Sanyang, asal-usul ini tidak saya peroleh. Begitu Sanyang mendengarnya, ia langsung mengerti dan berkata dengan bangga, ternyata karena ini. Memangnya kenapa kalau bukan kau yang mendapatkannya? Origin ini menyatu denganmu. Itulah kemampuanmu. Sehebat apapun yang lain, mereka takkan bisa menyatu dengan Origin. Itu juga lumpur busuk yang tak mampu menahan tembok. Terlalu lemah untuk melawan lawan. Semakin banyak San yang berbicara, semakin Wang Qian ingin mencari lubang di tanah untuk digali. Di samping mereka, sudah ada beberapa pseudo imperisable fisik yang tertawa terbahak-bahak. Alis San yang semakin berkerut, dan ia berkata dengan suara serius, apa yang lucu? Mungkinkah kursi ini salah? Yang lain tidak berani bicara, tetapi Bai Chuisan tertawa dan berkata, Tuan Sanyang, apa yang Anda katakan sungguh tidak benar. Asal ini diperoleh oleh Ye Yuan. Bukannya dia tidak bisa menyatu dengan asal, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Bukan hanya dia tidak peduli, dia bahkan membuatku mengabaikannya juga. Kalau tidak peduli siapa yang mendapat giliran Wang Qian, si pecundang ini, untuk menyatu dengannya juga tidak akan datang. Hahaha. Bersambung.